Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu hari ini pada pelajaran matematika tema 3 subtema 2. Bersama Bu Nina, aku pasti bisa. Kali ini kita akan mempelajari tentang konversi satuan panjang. Pada subtema sebelumnya kalian telah mempelajarinya. Mari kita ingat lagi bersama-sama. Nah, masih ingat? Kita harus hafal ya tangga berikut ini. Yang pertama adalah kilometer. Di bawahnya ada hektometer, lalu dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan yang terakhir milimeter. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari konversi satuan panjang dari kilometer menuju meter. Mari kita perhatikan tangga berikut ini. Jika dari kilometer ke hektometer, maka dia akan turun satu tangga, itu menandakan dikali 10. Jika dari kilometer ke dekameter, dia turunnya adalah 2 tangga, berarti dikali 100. Dan dari kilometer ke meter, dia turunnya adalah 3 tangga, maka dikali 1000. Jadi dapat disimpulkan 1 kilometer sama dengan 1 kali 1000, atau diperoleh angka 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jika 5 kilometer berarti berapa meter? Tinggal kita kalikan saja, 5 kali 1000. Berarti 5 kilometer sama dengan 5000 meter. Mari kita coba mengukur jarak berdasarkan gambar berikut. Kita akan menggunakan kilometer ataupun meter. Jadi satuan yang akan kita gunakan adalah kilometer atau meter. Nah, di sini kalian lihat ada rumah Edo, ada rumah nenek, dan ada kebun binatang. Nah, dari rumah Edo menuju rumah nenek, jaraknya adalah 5 kilometer lebih 300 meter. Nah, angka ini jika kita jadikan meter, maka akan menjadi tadi 5 kilometer menjadi 5000 meter. Ditambah dengan 300 meter. Sehingga 5 kilometer 300 meter sama dengan 5300 meter. Sehingga dapat disimpulkan rumah Edo menuju rumah nenek jaraknya adalah 5300 meter jika dalam satuan meter. Jika dalam satuan kilometer dan meter, jaraknya adalah 5 kilometer 300 meter. Selanjutnya dari rumah Edo menuju kebun binatang adalah 1523 meter. Dari angka ini jika kita jadikan kilometer dan meter menjadi 1 kilometer 523 meter. Mudah bukan cara mengukurnya? Contoh soal berikutnya. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Nah, ini penjelasannya. Jika dijadikan satuan kilometer dan meter diperoleh angka seperti ini. Ya, sama seperti tadi. Sehingga jika dari kilometer ke meter, nah, dari 5 km menjadi 5000 meter, 300 meternya tetap 300, sehingga ini tinggal kita jumlahkan. Ini diperoleh angka seperti ini. Jadi ini penjelasan angka-angka rinciannya seperti ini. Selanjutnya kalian wajib mencoba. Di sini ada gambar ya.
Ini gambar sekolah, pasar, kantor pos, rumah sakit, ada rumah Udin dan rumah Siti. Masing-masing memiliki jarak yang berbeda-beda dan satuan yang digunakan pada jarak ini ada yang menggunakan kilometer, ada yang menggunakan meter. Jadi nanti kalian perhatikan gambar ini untuk mengerjakan soal yang ada pada slide selanjutnya. Dan soal tersebut silahkan kalian tuliskan pada buku tulis kalian dengan rapi dan nanti dikirimkan pada Google Classroom. Nah, berikut ini soalnya. Kalian harus bisa menentukan jarak. Yang pertama, rumah Siti ke sekolah dalam satuan kilometer dan meter dan dikonversi menjadi satuan meter. Yang kedua, rumah Udin ke kantor pos. Yang ketiga, rumah Siti ke rumah Udin. Yang keempat, rumah Siti ke pasar. Dan yang kelima, rumah Udin ke pasar. Silahkan kalian kerjakan pada buku tulis kalian dengan melihat gambar pada tayangan sebelumnya. Mari kita coba menyelesaikan beberapa soal berikut ini. Pada soal ini ada gambar ya. Jadi dari rumah ini Dayu ya menuju ke sekolah jaraknya adalah 6 km dan dari sekolah ke pasar adalah 7 km. Pertanyaannya, jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar. Jadi dia dari rumah sini menuju ke pasar ke sini. Berapa jaraknya? Karena dia melewati sekolah, maka caranya adalah kita jumlahkan. Yang pertama kita temukan dulu angka dari rumah Dayu menuju sekolah, yaitu 6 km. Kita tambahkan dari sekolah menuju ke pasar, yaitu 7 km, sehingga diperoleh angka 13 km. Kesimpulannya, jarak dari rumah Dayu ke pasar adalah 13 km. Contoh soal selanjutnya, jarak rumah Hana ke pasar adalah 2.300 meter. Jarak rumah Bayu ke pasar adalah 3.340 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Hana dan Bayu dari pasar? Jika ada soal seperti ini, berarti kita akan mencari selisih atau dengan cara kita mengurangkan dari angka yang besar, kita kurangkan dengan angka yang kecil. Sehingga akan kita peroleh angka 3.340 meter dikurangi 2.300 meter. Jika kita kurangkan dengan menggunakan susun pendek, mendapatkan angka 1.040 meter. Kesimpulannya, perbedaan jarak rumah Hana dan Bayu dari pasar adalah 1.040 meter. Selanjutnya kita akan mempelajari alat ukur berat. Kalau pada pertemuan selanjutnya kita sudah mempelajari alat ukur panjang benda dan satuannya, kali ini kita akan mempelajari alat ukur berat. Alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat benda biasanya ada gambar ini ya. Nah, ini biasa kita gunakan untuk timbangan beras. Dan yang kedua ini banyak kita jumpai ya. Namanya timbangan berat badan. Dan yang ketiga ini adalah timbangan kue atau ini namanya timbangan rumah tangga. Selanjutnya ini adalah timbangan gantung. Nah, sekarang timbangan yang ini banyak kita jumpai di warung ya. Timbangan warung ini bisa disebut juga timbangan kodok. Nah, kalau timbangan yang ini namanya timbangan neraca, biasa digunakan untuk menimbang berat emas. Satuan yang digunakan pada berat benda adalah kg atau kilogram, atau G yaitu gram atau ons. Jadi ada 3 satuan yang biasa digunakan pada berat benda.
yaitu kilogram, gram, ons. 1 kilogram jika dijadikan gram maka mendapat angka 1000 gram. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Dan 1 ons jika dijadikan gram maka 1 ons sama dengan 100 gram. Nah, mari kita perhatikan gambar. Ini ada 3 gambar, gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Gambar yang pertama menggunakan satuan ons. Jadi di sini tertulis ons. Gambar yang kedua menggunakan satuan gram. Di sini tertulis gram. Dan gambar yang ketiga juga menggunakan satuan gram. Mari kita perhatikan gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini ada gula 1 kilogram, ya kan? Jika kita timbang menggunakan timbangan yang menggunakan satuan ons, maka diperoleh angka 10. Ini menunjukkan bahwa pada gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 10 ons. Kita perhatikan pada gambar 2. Pada gambar 2, ini bendanya adalah beras 1 kilogram. Jika kita timbang menggunakan satuan gram, maka akan diperoleh angkanya tepat ada di angka 1000. Ya, 1000 ya ini ya. Sehingga gambar 2 menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Sedangkan pada gambar 3, ini ada benda yaitu 1 ons. Nah, tepung yaitu tepung 1 ons. Dan di gambar ini menunjukkan pada angka 100 gram. Jadi gambar 3 menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. Mari kita mencoba mengukur berat benda berikut. Nah, pada gambar tersebut ada sebuah labu yang akan kita ukur berapa berat labu tersebut. Nah, pada alat ukur ini jelas menggunakan satuan kilogram. Ya, jadi untuk mengukurnya biasanya jarum ini akan menunjuk angka dan jarum ini akan bergesernya mengikuti arah jarum jam. Jadi ke sini ya. Saya ulangi, dia akan mengikuti arah jarum jam ke sini. Nah, dimulai dari 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5, 6, 7, dan terakhir 10 kilogram. Jadi alat ukur timbangan ini bisa digunakan untuk mengukur sampai dengan 10 kilogram. Nah, ternyata diperoleh angka berhenti pada angka 4 kilogram. Ini menunjukkan bahwa berat benda di atas atau labu di atas adalah 4 kg. Jika dikonversi dalam bentuk gram sama dengan 4000 gram atau sama dengan 40 ons. Ayo kita mencoba mengukur berat benda yang ada pada gambar berikut. Mari perhatikan bersama-sama. Nah, pertama yang kalian perlu perhatikan adalah timbangan ini menggunakan satuan apa. Nah, di sini terlihat satuannya kg atau kilogram. Jadi nanti kalian menuliskan angkanya dalam bentuk kilogram. Jika jarumnya tepat menunjuk angka yang ada pada gambar ini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jika dia tepat menunjuk pada angka-angka ini, menunjukkan satuan kilogram. Tetapi jika dia melebihi dari angka ini ya, di sini contohnya pada gambar 1 ya. Ini ada garis kecil ya, garis kecil-kecil ini. Kita harus mengecek dulu berapa jumlah garisnya. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau dari sini menghitungnya ya, loncatnya 1,
2, 3, 4, 5. Karena ada garis yang jumlahnya semuanya 5, ada yang dihitung dari sini ke sini adalah 10. Jika jumlahnya 5, maka setiap garis ini nilainya adalah 200 gram. Sedangkan jika dari sini ke sini jumlahnya adalah 10, maka setiap garis ini nilainya adalah 100 gram. Karena pada timbangan ini dari sini ke sini adalah 5, maka setiap garis kecil ini nilainya adalah 200 gram. Mari kita langsung pada contoh. Pada gambar pertama, jarumnya menunjuk pada angka 5 lebih 1, ya kan? Nah, 5 ini menunjukkan 5 kg dan 1 ini dari sini ke sini hanya 1, sehingga menunjukkan 200 gram. Sehingga berat ayam pada gambar 1 adalah 5 kg lebih 200 gram. Mari kita lihat ke gambar yang kedua. Berat ayam pada gambar yang kedua, dia melewati angka 4 kg. Lebihnya berapa? Mari kita hitung. 1, 2, 3. Nah, seperti kita tahu, setiap satu loncatan ini adalah 200 gram. 2 berarti 400 gram. 3 berarti 600 gram. Sehingga diperoleh angka berat dari ayam ini adalah 4 kg lebih 600 gram. 600 gram kita peroleh dari ini tadi ya. 1, 2, 3. Masing-masing ini adalah 200 gram. Pada gambar yang ketiga, berat ayam ada pada angka 3 kg lebih 1, 2. Lebih 2 berarti 200 ditambah 200, 400. Sehingga berat ayam ini adalah 3 kg 400 gram. Jadi kalian harus benar-benar mencermati angka itu berhenti pada jarum itu berhenti pada garis yang mana. Nah, agar lebih jelas kalian harus mencoba lagi. Ada 3 pengukuran, yaitu jagung akan kita ukur berapa beratnya. Nah, untuk gambar yang pertama, karena dia tepat pada angka 3, sehingga kita peroleh berat jagung adalah 3 kg. Nah, pada gambar yang kedua, jagung ini ada pada 2 kg lebih 1 loncatan. Nah, 1 loncatan ini tadi nilainya adalah 200 gram. Sehingga berat jagung itu adalah 2 kg lebih 200 gram. Nah, pada gambar yang terakhir, jagung ini berhenti jarumnya pada angka 5. Karena ini angka 1, angka 2, ini angka 3, angka 4, dan ini angka 5. Sehingga berat jagung tersebut adalah 5 kg. Jadi, prinsip pengukuran berat kita harus benar-benar teliti, memperhatikan satuan yang digunakan, dan jarum itu menunjukkan pada garis atau angka berapa. Nah, yang terakhir mari kita pasangkan benda yang akan kita ukur dengan alat ukurnya yang sesuai. Nah, yang pertama ini gambarnya ada adik bayi, yang kedua ada telur, yang ketiga ada perhiasan emas, yang keempat ada tepung, dan yang kelima ada beras. Nah, mari kita perhatikan. Kira-kira jika kita akan mengukur berat adik bayi ini menggunakan timbangan yang mana ya? Nah, ternyata menggunakan timbangan yang ini ya, timbangan gantung. Pada zaman dulu jika ada posyandu balita masih menggunakan timbangan gantung. Tetapi pada zaman sekarang sudah modern, tidak menggunakan timbangan gantung, tetapi menggunakan timbangan digital yang untuk bayi ya. Biasanya kalian bisa melihatnya misalnya pergi ke bidan atau ke pusat-pusat pelayanan kesehatan, itu sudah ada di sana. Yang kedua, jika kita akan
menimbang, mengetahui berat telur ini kita menggunakan alat ukur yang mana? Ya, kita menggunakan timbangan kodok atau timbangan warung, tetapi kita juga bisa menggunakan timbangan rumah tangga atau timbangan digital yang biasa dijumpai di supermarket. Misalnya jika kalian ke Ada Swalayan ya, itu nanti ada timbangan yang namanya timbangan digital. Di situ angkanya akan otomatis muncul. Selanjutnya kita akan mengukur berat perhiasan emas ini. Kita menggunakan alat ukur yang mana? Ya, kita akan menggunakan alat ukur ini, namanya timbangan neraca. Selanjutnya kita akan mengukur tepung. Kita akan mengukur menggunakan timbangan rumah tangga. Dan yang terakhir, jika menimbang berat 1 karung beras, kita menggunakan alat ukur, ya, alat ukur yang ini ya, timbangan yang ini. Nah, mudah bukan untuk mempelajari alat ukur berat dan cara mengukurnya? Jangan lupa kalian tetap semangat belajar dan latihan soal wajib dikerjakan karena matematika harus mencoba. Jika bukan mencoba berarti bukan matematika. Jika kalian tidak mau mencoba maka kalian juga tidak mempelajari dengan baik. Selamat belajar, jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih kalian telah memperhatikan dengan baik dan dapat memahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.